kereta Triton. Oke, kita masuk part Icon Bro Q, tukar head cover gasket dah, servis dia punya EJR sudah. Lepas itu buat dia punya masalah steering sangkut-sangkut sudah. Sekarang ni kita cek dia punya Icon system. Gas kosong Bro Q, high pressure tinggal sedikit. Oke, low pressure memang kosong. Kita akan masuk proses repair dia punya Icon. Seperti dalam video-video saya sebelum ini Bro Q, masalah Icon yang paling berat adalah masalah sistem Icon bocor gas. Leaking macam ni lah. So bila dah leaking macam ni, kalau kereta pas dengan saya akan rekomen cabut one set untuk cari dia punya leaking Bro Q. Satu kali pening Bro Q. Sebab antara masalah-masalah Icon system ni, leaking gas lah yang paling leceh Bro Q. Kalau dia leaking satu tempat tidak apa Bro Q, tapi kalau dia leaking banyak tempat, 1-2 tempat, lagi-lagi kena Icon yang double blower macam Exora, Venet, Answer, Innova. So memang rumit juga lah untuk kita cari dia punya masalah leaking gas. Sebab tu setiap kali saya jumpa masalah leaking gas, saya akan rekomen cabut one set Bro Q, supaya kita betul-betul boleh kesan masalah leaking tuh dekat mana dan komponen-komponen apa yang perlu kita ganti Bro Q. Oke, sekarang ini saya akan proses cabut dia punya kondenser bagian depan dan juga dia punya piping. Lepas tu saya akan cabut dia punya dashboard untuk keluarkan dia punya cooling coil Bro Q. Ini tengah proses cabut dia punya dashboard. Sementara itu kita tunggu dia punya cooling coil sampai. Saya akan cabut dia punya cooling coil terlebih dahulu. Kalau udah sampai nanti saya hanya tinggal pasang saja Bro Q. Ini dia punya player. Udah separuh jalan cabut dia punya dashboard. Tiba-tiba elektrik mati Bro Q. Tapi sempat juga lah angkat dia punya dashboard. Gelap gelita. Gelap Bro Q. Oke, udah angkat dia punya dashboard, hanya tinggal keluarkan dia punya box cooling coil nih. Tapi mungkin saya akan continue esok, sebab Karin tidak spotting Bro Q. Almaklum lah Ranau nih, selalu mati Karin. Saya akan buka dan ganti dia punya cooling coil lah. Ini tidak servis Bro Q, sebab dia punya sistem dah oil black. Jadi owner kereta, saya bincang dengan owner kereta, jalan yang terbaik untuk Icon dia nih, sebab dia nak guna Icon untuk jangka masa lama. Dan dia tak nak pening-pening dah, sebab sebelum ni memang owner kereta memang pening pasal masalah Icon dia nih, leaking gas yang tidak pernah settle Bro Q. Jadi bila sampai ke tangan saya selenggara dia punya Icon system nih, sebab kita buka dashboard pun bukan murah Bro Q. Dan saya dah cek semua dia punya sistem dah oil black. Saya rekomend untuk ganti one set terus. Lepas ganti one set, owner kereta kena maintain dia punya minyak kompresor dan juga filter dryer lah. Ini blower motor. Kalau tengok memang ada tikus masuk dalamnya Bro Q daripada luar. Tengok ada najis tikus. Sebab kita boleh tengok dia punya najis tikus dekat sini. Bakteria Bro Q. Cooling coil ini. Kita ganti satu sistem, sebab dia punya minyak hitam pun dah tembus ke cooling coil. Yang saya maksudkan dia punya minyak hitam dah tembus. Ini dia punya cooling coil lama. Owner pernah ganti sebenarnya cooling coil ini, tapi sayang dah oil black. Ini yang lama, ini yang baru yang saya akan pasang lah.
punya kondenser, block buff, dan juga dryer lah. Oke, ini punya karbon pun saya dah silikon. Tepi-tepi ini mengelakkan dia bocor air. Biasanya ada beberapa permukaan yang saya akan pasang benda nih, sebab biasanya kereta yang dah lama dia punya span original nih dia akan reput ataupun menipis bro. Jadi bila kita pasang tanpa kita tambah benda nih ataupun pasang benda nih, angin akan leaking dalam dashboard bro. Itu yang akan menyebabkan aircon kurang sejuk. Angin yang keluar daripada vents aircon sebelah laju tapi sebelah pula tidak laju bro. Disebabkan benda-benda ni lah. Dashboard akan duduk atas nih. Sekiranya ada ruang antara dashboard dan juga box cooling coil nih, berlakunya leaking angin pada celah-celah ni bro. So ada case-case kereta yang bahagian dalam dashboard akan lebih sejuk bahagian seat depan ataupun seat belakang bro. Disebabkan masalah ni lah. Saya dah jumpa banyak case, terutama sekali bagi kereta-kereta yang dah berusia macam Kancil, macam Iswara, dan banyak kereta-kereta jenis lain juga bro. Angkat dashboard ni bukan kerja yang mudah, dan kita bukannya selalu angkat dia punya dashboard, hanya ada keperluan saja baru kita angkat dashboard. Jadi untuk mengelakkan 2 kali kerja, saya akan pasang benda ni lah. Ini dalam proses pasang dia punya box cooling coil, dia punya blow motor pun saya dah pasang. Tinggal dia punya bracket depan ataupun frame depan nih kena pasang balik dan kemas dia punya wire ini. Oke, ini hampir siap pasang dia punya dashboard. Tinggal kabel steering. Dashboard dah siap saya pasang, tapi dia punya steering kabel saya masih belum pasang sebab saya akan tes tempoh hari ganti dia punya shaft steering. Awalnya cuma plain, ganti dia punya bearing bagian shaft, tapi menangkan dia punya shaft steering tu bengkok. Jadi owner kereta beli shaft baru dan saya cuma proses dia punya universal joint lah, bagian coupling, ganti 2 pieces bearing dan tunggu dia punya steering shaft sampai saya baru pasang. Jadi kenapa saya tidak pasang dia punya kabel steering ni? Saya akan tes drive kereta ni dulu. Andai kata dia punya steering ni sengit, so saya akan tepatkan lah dia punya steering ni. Saya akan pasang yang baru ni. Ini dia punya pipe yang saya baru basuh. Tapi hose getah ni saya akan ganti bro. Saya akan press balik dia punya getah hose ni. Ini saya akan potong, saya akan buang, saya akan ganti ini. Sebab yang ni dah keras, untuk mengelakkan bermasalah bocor gas. Sebab dia punya aircon sebelum ni memang masalah leaking gas bro. Plan memang nak cari dia punya bocor, tapi bila cabut dia punya komponen part, saya dapati dia punya sistem aircon dah oil black. Jadi saya bagi tahu owner kereta pun setuju untuk ganti one set. Yang pipe aluminium ni, ini kita akan guna balik. Ini saya dah basuh. Tapi yang getah hose ni, ini saya akan ganti bro. Yang ni dan juga yang ni. O-ring lama. Oke, kalau saya guna o-ring brand Denso bro. Filter dryer baru, kondenser baru, cooling coil baru, dan juga kompresor baru. Sekarang ini saya akan fitting pipe lama ni lah.
Ini udah siap. Yang ini belum press lagi bro. So kita akan press yang bagian atas nih. Settle. Oke, siap. Sebelah ini pun siap. Hos getah baru. Ini hos getah lama. Saya akan ganti yang ini sekali, sebab getah ini pun udah keras. Sebab oke, kenapa saya ganti benda nih? Pertama sekali dia punya getah nih sudah tidak begitu baik lah. Dan lagi satu, sebab kita ganti one set komponen Econ, sudah semestinya kompresor baru dia punya pumping ataupun kompres dia memang kuat bro, berbanding kompresor lama. So, untuk mengelakkan dia punya hose getah ini pecah, 2-3 bulan pakai, tidak pasal-pasal nanti 2 kali kerja bro. Jadi sebelum bermasalah kita ganti terus bro, sebab hose getah ini bukannya mahal sangat bro. Nah, ini kita akan guna balik. Sudah siap saya vacuum. Sekarang saya akan refill gas, pipe baru, hose getah baru, dan bagian low pressure dia akan lalu pada bagian bawah nih lah. So, dia lalu bagian bawah engine. Oke, dekat sini. Nah, bagian bawah tuh tidak nampak. Saya udah vacuum tadi. Selamat toko refill gas. Econ dah tes, alhamdulillah selesai. So engine check light pun tidak menyala bro. Tapi saya akan tes Econ lagi sekali esok tengah hari. Kalau tengok tadi tes memang berpeluh bro, dia punya cermin. Tapi ini malam, besok saya kena tes lagi sekali dia punya bacaan gas, tengok berapa. Peluh bro, main sejuk lagi. Alhamdulillah settle. Besok saya akan basuh engine sebab ini penuh dengan minyak. Oke, saya udah buang dia punya angin bagian nozzle tempo hari masa start dia punya engine, jadi masih basah dengan minyak bro. Bagian atas pun sama, masih basah dengan minyak. Besok saya akan basuh dia punya engine dan kita tes.
Oke, kereta Triton ini dah siap sepenuhnya. Aircon pun dah tes oke. Saya akan pandu kereta nih keluar. Dan sini ada box 17 dan impact gun battery. Sebab saya akan tegakkan dia punya steering. Steering memang sengit sedikit brokio. Saya akan tegakkan dia punya steering lah. Oke, saya udah tes kereta nih. Memang sejuk juga. Last temperature 7.7, kompresor dah cut off brokio. Ini mungkin dia punya sistem, dia boleh dapat 7.7 temperature, kompresor dah cut off. Sistem dia akan maintainkan temperature 7.7 brokio. Sebab ni dah maksimum. Tapi kalau nak bagi sejuk lagi ada cara dia brokio. Bermakna kita akan modify sikit lah untuk bagi dia cut off lebih lama brokio. Sebagai contoh, kalau kita nak bagi dia cut off 2 darjah Celsius atau 0 darjah Celsius, ada cara dia brokio kita nak buat. Tapi saya rasa ni original dia punya sistem, dia memang standard 7.7 darjah Celsius, dia akan cut off. Bermakna dia akan maintain temperature itulah, dia sudah tidak boleh pergi bawah daripada 7.7 brokio. Sebab sekarang sistem cut in cut off memang cantik.